Osil akhirnya merekrut lebih dari 30 pembelot elit Angkatan Darat Meksiko untuk membentuk bagian dari sayap bersenjata kartel Teluk yang bernama Los Zetas. Jadi Los Zetas sebagaimana mereka dikenal menjabat sebagai tentara bayaran swasta kartel Teluk. Namun demikian, setelah penangkapan dan ekstradisi Cardenas, perjuangan internal menyebabkan perpecahan antara Teluk dan Zetas. Pada tahun 1997, kartel Teluk mulai merekrut lagi personel militer yang ditugaskan oleh Jesus Gutierrez Rebolo, seorang jenderal angkatan darat pada waktu itu, sebagai perwakilan dari kantor-kantor PGR di negara bagian tertentu di seluruh Meksiko. Jadi setelah dipenjara beberapa saat kemudian, Jorge menciptakan sistem keamanan publik nasional untuk melawan kartel narkoba di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Jadi setelah Osil mengambil kendali penuh dari kartel Teluk pada tahun 1999, ia mendapati dirinya dalam pertarungan tanpa batas untuk menjaga organisasi dan kepemimpinannya yang terkenal tidak tersentuh dan mencari anggota pasukan khusus Angkatan Darat Meksiko untuk menjadi tentara bersenjata di kartel Teluk. Tujuannya yaitu adalah untuk melindungi dirinya dari kartel narkoba saingan dan dari militer Meksiko untuk melangsungkan fungsi vital sebagai pemimpin kartel narkoba paling kuat di Meksiko. Jadi di antara kontak pertamanya adalah Arturo, seorang letnan angkatan darat yang dilaporkan diminta oleh Cardenas untuk mencari orang terbaik. Jadi akibatnya si Arturo meninggalkan angkatan bersenjata dan membawa lebih dari 30 pembelot tentara untuk membentuk bagian dari sayap para militer kriminal baru di Cardenas. Mereka terpikat dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada di Angkatan Darat Meksiko. Dan di antara para pembelot asli ada Jaime González Durán, Jesus Enrique Rezon Aguilar, ada Miguel Trevino Morales, ada Heriberto Lozano yang kemudian menjadi pemimpin tertinggi di kartel independen Los Zetas. Jadi pembentukan Los Zetas membawa era baru dan perdagangan narkoba di Meksiko. Dan sedikit yang Cardenas tahu bahwa dia menciptakan kartel narkoba yang paling kejam di negara tersebut. Antaranya tahun 2001 dan 2008, organisasi kartel Teluk dan Los Zetas secara kolektif dikenal sebagai La Compañía. Salah satu misi pertama Los Zetas adalah membasmi Los Chachos, sekelompok pengedar narkoba di bawah perintah kartel Milenio yang memperdebatkan koridor narkoba Tamaulipas dengan kartel Teluk pada tahun 2003. Jadi geng ini dikendalikan oleh Dionisio alias El Chacho yang telah memutuskan untuk mengkhianati kartel Teluk dan mengalihkan aliansinya dengan kartel Tijuana. Jadi kayak ada slack gitu antara Teluk dan Tijuana ya. Namun di akhirnya si Dionisio itu dibunuh oleh Los Zetas, dan setelah Cardenas mengkonsolidasikan posisi dan supremasinya, ia memperluas tanggung jawab Los Zetas dan seiring berjalannya waktu mereka menjadi jauh lebih penting bagi kartel Teluk.
Jadi mereka mulai mengorganisir penculikan, mengenakan pajak, menagih hutang, dan mengoperasikan raket perlindungan, mengendalikan bisnis pemerasan, mengamankan pasokan kokain, dan rute perdagangan yang dikenal sebagai plaza, dan mengeksekusi musuhnya seringkali dengan kebiadaban yang mengerikan. Jadi kartel ini tuh selain paling lama, dia juga paling mengerikan juga. Namun menanggapi meningkatnya kekuatan kartel Teluk, saingannya yaitu kartel Sinaloa yang bakal kita bahas di akhir, lalu membentuk kelompok penegak bersenjata lengkap yang dikenal sebagai Los Negros. Grup ini beroperasi mirip dengan Los Zetas, tetapi dengan kompleksitas dan kesuksesan yang lebih sedikit. Ada lingkaran ahli yang percaya bahwa awal perang narkoba di Meksiko tidak dimulai pada tahun 2006, tetapi pada tahun 2004 di kota perbatasan Nueva Laredo ketika kartel Teluk dan Los Zetas melawan kartel Sinaloa dan Los Negros. ¿Dónde es? ¿Eh? Ahí está la talechera. ¿Es de este lado? De este lado. ¿Cuál? Ese está del bus. ¿Dónde está el Jetta? Sí, de aquel lado. ¡Abajo! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro!